Allahumma inna
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para santriwan santriwati yang saya sayangi, para jemaah yang hadir di rumah masing-masing lewat media FB, IG dan Zoom. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sebentar lagi kita akan, beberapa hari saja, mungkin sehari dua ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, syahrun khairun min alfi syahr, syahrun fihi barakah wal khair katsirah. Dan semoga kita diberi Allah kesempatan untuk menuntaskan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita untuk selalu dekat kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Sebagaimana yang kita rasakan hari ini, ya, tantangan berat yang kita hadapi, yaitu terancam dengan virus corona yang masih sangat menghantui mayoritas umat di dunia ini. Ternyata ancaman tidak hanya dari wabah virus corona, ada lagi yang juga sangat mematikan, yaitu wabah DBD di Jabodetabek yang sudah sangat masif juga. Ditambah lagi krisis pangan karena orang di rumah saja tidak produktif, sehingga untuk menunjang kehidupan berupa pangan sangat terhambat hari-hari ini. Dan kita mendapat informasi dari medsos dan dari televisi, orang-orang sudah tidak lagi menggunakan hati nurani untuk meraih pangan ini. Bahkan ada yang sudah alasan perut, mereka berbuat kriminal dengan mencuri untuk demi sesuap nasi alasannya. Ditambah lagi banyaknya narapidana yang dilepaskan, yang mereka setelah lepas tidak tahu mau berbuat apa, keterampilan belum ada, dan mereka tidak mendapat informasi cukup tentang corona. Barangkali setelah selesai dia keluar dari penjara, dia kira aman, merdeka. Akhirnya mereka di luar saja, di luar melakukan kriminal lagi. Nah, ini masalah ini muncul. Belum lagi kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Yang miskin semakin susah hidupnya, yang kaya mungkin masih bisa bertahan dalam waktu agak lama. Disinilah kita harus mengambil peran, ya. Momen bulan Ramadan ini momen tarbiyah, karena itu syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, penggemblengan dari Allah kepada kita. Yang mana setiap orang yang berpuasa akan merasakan kelaparan, perihnya, sakitnya kelaparan, sekalipun dia kaya raya. Nah, ini sebuah pengajaran bahwa ternyata miskin itu tidak nyaman, kurang makan tidak nyaman. Jadi yang kaya tidak makan siang hari itu tidak enak. Karena perih, karena sakit dia merasakan lapar, maka dia tahu bahwa
ada pihak lain yang kelaparan tidak hanya di bulan Ramadan. Mereka lapar sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Sedangkan yang berpunya mereka hanya lapar di bulan Ramadan. Itu pun laparnya di siang saja. Orang yang berpunya, dia berpikir nanti sahur makan apa. Orang yang susah, dia berpikir nanti sahur apa yang bisa dimakan. Orang yang berpunya ketika berbuka puasa, dia akan memilih menu apa saat buka puasa nanti. Sedangkan yang susah bertanya, apakah saya bisa berbuka puasa sore nanti? Ini sangat timpang dan mestinya menimbulkan rasa kasihan, rasa belas kasih. Sehingga manfaatkanlah bulan Ramadan ini untuk saling membagi. Ditambah lagi kita dalam kondisi ancaman corona, jadi dibutuhkan stamina yang kuat. Sementara tidak makan dan minum di siang hari itu melemahkan sebagian fisik orang. Jadi dibutuhkan untuk makan sahur makanan yang bergizi dan bila perlu ditambah suplemen vitamin semacam habbatus sauda ataukah sari kurma ataukah vitamin C. Begitupun ketika berbuka puasa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain imunitas ditunjukkan oleh diri sendiri memproduksi imunitas tubuh, tapi juga dorongan dari asupan gizi. Jadi mestinya kebutuhan kita untuk buka atau sahur ini melebihi pada puasa-puasa sebelumnya, karena puasa sebelumnya tanpa ada ancaman wabah. Nah sekarang ancaman wabah, jadi logikanya asupan bergizi mesti lebih daripada ketika berpuasa Ramadan tahun lalu tanpa wabah. Karena ini terkait dengan imunitas tubuh. Masalahnya adalah untuk standar sahur saja orang sudah susah. Bagaimana menambah dengan suplemen? Kadang-kadang suplemen lebih mahal harganya. Disarankan banyak makan sahur, makan sayur, makan buah ketika terjadi wabah biar imunitas kuat. Lah buah berapa harganya? Coba buah apel sekilo berapa? Puluhan ribu. Itu setara dengan 3 kilo beras. Oh, orang lebih baik beli beras kalau belinya tidak ada untuk dibuat. Anggur saja berapa? 40 ribu, 50 ribu. Untuk menambah imunitas ini kita pakai logika kita. Karena itu ya kemudian sosialitas sangat dibutuhkan dan perhatian dari pemerintah untuk mengutamakan rakyat lebih daripada mengutamakan infrastruktur ya, infrastruktur pembangunan. Bikin ibu kota baru membutuhkan dana ratusan triliun. Kalau dana itu dialokasikan untuk warga yang sedang lapar, insya Allah cukuplah untuk bertahan 2 tahun. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa menunda pembangunan yang menghabiskan biaya besar, karena nyawa lebih mahal daripada jalan tol dan lain-lain. Ini yang menjadi agenda bersama kita. Ya, tolonglah Bapak Ibu yang mendengar ini, perhatikan kiri kanannya. Jangan tunggu tetangga kita kelaparan lalu dia meminta-minta. Bila perlu sebelum mereka minta-minta sudah kita beri. Jangan terbiasa melihat orang merintih di depan kita. Ya, tahu mereka merintih, biarkanlah mereka hanya merintih kepada Allah. Lalu Allah menjadikan kita sebagai sarana untuk menyampaikan rezeki dari Allah kepada diri mereka. Jadi kita menjadi agent of Allah, ya, agen Allah. Jadi duta Allah untuk menyampaikan rezeki kepada orang yang butuh. Karena sebenarnya pengajaran puasa adalah agar setiap orang yang beriman dan bertakwa itu mempunyai belas kasih kepada sesama. Ya, tidak senang hatinya melihat orang susah. Gelisah selalu bagaimana orang susah bisa dicarikan solusi. Itulah pengajaran dan tarbiyah dari puasa. Karena itu lagi puasa ini mari kita eratkan ukhuwah, persatuan. Kita jauhkan permusuhan, perbedaan. Walaupun mungkin ada perbedaan, mungkin besok apa hari ini ya, mungkin hari ini sidang isbat. Mungkin ada perbedaan dalam melihat atau menghitung hisab dan ru'yah. Jadikanlah itu ilmu.
Kalau ilmunya berbeda biasalah, sama-sama pakai ilmu, bukan pakai emosi dan tidak pakai perasaan, pakai ilmu, pakai dalil. Kalau nanti ada yang tarawihnya 21 atau 11, nggak usah ribut. Sudah jelas kita sholat tarawih di rumah masing-masing. Apa yang boleh diributkan? Mau 21, mau 23, mau 11, silakanlah sholat di rumahnya dengan jumlah yang mereka inginkan dalam rakaat sholat tarawihnya. Tak usah memaksakan pendapat kita. Karena memang sekarang sudah ada imamnya. Imamnya ayah-ayah di rumah sudah jadi imam, gak usah lihat jadwal, ustadznya langsung. Nanti sudah sholat tarawih menjelang witir, kultum dulu ayah-ayah di rumah itu, kultum 10 menit, 15 menit. Setiap hari kultum. Jadi jemaahnya jemaah laki dan perempuan, lakinya anak-anak. Jemaah perempuan anak dan istri. Imamnya ayah sekaligus tausiah. Jadwal penuh setiap hari, ya 11 rakaat. Setelah sholat tahajud, baca Al-Quran secara bergantian, satu lembar, atau dua halaman, jadi 1 juz setiap malam setelah sholat tarawih. Agendakanlah, lah kita tidak kemana-mana, siangnya kita bisa tuntaskan. Kalau merasa capek siangnya kita butuh istirahat, butuh imunitas, maka padatkan di malamnya. Di malamnya padat-padatkan dengan banyak ibadah, baca Quran, zikir, doa-doa. Lalu di siangnya sudah subuh baca Quran sampai jam 7, sholat duha, habis itu istirahatlah sampai zuhur nanti. Silahkan ya, atur sendiri. Ya, yang kalau memang kita tidak kemana-mana siang harinya, padatkanlah ibadah di malam harinya. Kenapa? Baca Al-Quran sampai kehausan, minum. Ya, baca 3 juz, kehausan, minum jus, karena boleh di malamnya. Tapi kalau siang harinya boleh 3 jus, nggak bisa minum jus. Ya, kalau capek maka fokuskan ibadah di malam, karena ini seimbang, ibadah siang, ibadah malam. Rasul kita bersabda, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanatu lakum qiyamahu faman shamahu aqamahu imanan wa ihtisaban khurijat min dhanbihi kayaumi wulidathu ummuhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siang harinya. Wasanantu lakum, dan aku mensunahkan kepada kalian qiyamahu, menghidupkan malam-malamnya. Faman shamahu, barang siapa yang berpuasa di siang hari, wa qamahu, dan menghidupkan malam-malamnya, imanan wa ihtisaban, dengan landasan iman kepada Allah dan sangat penuh perhitungan, mengharap pahala dari Allah, khurijat min dzambihi, maka dia dikeluarkan dari dosa-dosanya, kayaumi wulidathu ummuhu, seperti hari pertama dia dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Coba jalan-jalan, jangan terlalu dekat dan jangan ngobrol. Baiklah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama dan perlu sekali untuk saling menjaga setiap anggota keluarga dan tetangga. Apalagi sekarang kita disuruh di dalam rumah, yang napi-napi di penjara dibebaskan keluar rumah dia. Kita masuk rumah terpenjara di rumah masing-masing, yang di penjara keluar bebas cari mangsa. Ini harus hati-hati. Kita jaga jangan sampai ada orang maling yang membuat kerusakan lingkungan. Bila perlu yang sudah keluar penjara itu, mereka tak punya kerjaan, tidak datang. Untuk apa? Bukan untuk kita caci maki, kita kasih makan, kita kasih santunan. Biar mereka yang berniat untuk maling gak jadi. Wah, tetangga saya, akan saya maling rumahnya tadi malam. Tahu-tahu sorenya bapak ibu kasih dia makan, nggak mungkin dia akan maling. Ya nggak? Enggak. Misalnya ada preman, sudah didatangi di rumah preman, dia lihat rumah orang kaya mewah, premannya 9 orang, dia sudah rapat, di pagi hari dia sudah sidang, dia sudah muktamar. Malam ini kita putuskan kita akan menggasak rumah orang kaya itu. Kita akan lompat dari pohon yang tinggi itu ke atas lantai 3 rumahnya. Kita masuk ke lantai 3, ada anak perempuannya kita cekek. Kalau ada yang macam-macam, ya tidak mau menyerahkan harta, perhiasan dan uangnya, habisi saja, sikat, kata dia, kata bos preman. Setuju semua. Premannya berapa orang? 9. Satu bos preman, 8 anak buahnya. Pagi hari, bos preman tuh istrinya lagi hamil, lagi sudah bukaan 2,
nggak ada uang untuk rumah sakit, nggak ada, miskin. Nah, preman miskin. Kalau dia kaya nggak jadi preman ya. Ya kan? Dia sidang dengan para preman jam pagi-pagi, sambil pusing dia mikir bagaimana anaknya mau lahiran. Tiba-tiba asar dia pulang, rencana malamnya dia mau menggasak rumah orang kaya. Tiba-tiba pada asar dia pulang ke rumah, tapi dia nggak selalu salah preman. Ketemu istrinya dalam keadaan walafiat lagi gendong bayinya. Kata si premannya, sudah lahiran? Iya, kapan? Tadi pas azan zuhur. Hah? Pas azan ya? Iya. Kok bisa? Iya, tadi lagi ngedom-ngedom, lagi sang-sibur. Tetangga kita yang kaya yang rumahnya 3 lantai itu datang bawa mobilnya. Langsung saya dibawa ke rumah sakit, dikasih kamar yang paling bagus. Saya lahiran di situ, semua biaya dia bayarin. Anak kita semua dilengkapi, semua persediaannya, susu segala macam sudah disiapin. Ini dikasih uang segepok. Kata si istri preman, istri bos preman. Bos preman tadi malamnya mau menggasak rumah orang kaya itu. Saya mau tanya, rencananya malamnya si preman bersama teman-temannya menggasak rumah orang kaya itu, jadi nggak dia gasak rumahnya? Hah? Langsung dia telepon si manawanya, hei semua bro, kumpul sini, kumpul. Nah bos, aksi malam ini batal semua. Kok dibatalkan? Bukan kita. Pokoknya batal, nggak ada alasan. Kok begitu bos? Bagaimana? Nggak ada bagaimana. Pokoknya mulai sekarang itu rumah kalian jaga setiap hari 24 jam. Jangan ada satupun orang yang mau ngambil rumah itu, yang mencurinya. Pokoknya saya perintahkan tugas kalian setiap hari jaga tuh rumah, jaga pemiliknya, jangan ada yang melukai, jangan ada yang mencuri. Tanpa sepengetahuan orang kaya, dia sudah dapat security gratis 9 orang tanpa gaji, ya kan? Iya, selamanya gak akan mungkin preman itu akan menggasak rumah orang kaya itu. Paling-paling dia datang mengucapkan terima kasih, ya enggak? Coba, itu yang dimaksud dengan as-sodaqatu tadfa'ul bala. Sodaqah itu mencegah bala. Harusnya si orang kaya itu rumahnya disatroni perampok di malam hari, itu bala. Apalagi si perampok udah bilang sikat aja, celurin aja. Tahu-tahu sedekah dia. Si perampok mau menggasak di malam hari, sore hari, siang hari si orang kaya sudah bersedekah. Ternyata bukan rumahnya dicuri, tapi rumahnya dijaga oleh satpam gratis. 9 orang langsung jadi satpam tanpa diketahui, seumur hidup gratis. Bahkan sampai orang kaya itu meninggal, anaknya lagi yang mengurus rumah itu, dia pun tetap jaga di rumah. Yakin nggak? Nah itulah, jadi tidak rugi kita menolong orang lain. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya yang kurang. Ya, jadi gitu. Islam mengajarkan seperti itu. Kita lihat pembagian sembako karena corona di Kenya. Mereka rebut-rebutan, lempar-lempar batu. Karena ajaran Islam berbeda. Islam mengajarkan kita harus menolong orang lain, tidak mengetahui diri sendiri. Ada pembagian sembako, ya silakan kamu saudaraku. Sampai antrian terakhir ternyata kita nggak kebagian, ya sudahlah. Mungkin sembakonya 100 paket yang mengantri 200 orang. Ya bisa lah nanti yang 1 paket bagi 3 kan bisa. 1 orang dapat 5 kilo, tahu-tahu yang antri 100. Yang ada paketnya 20. Ya sudah, kan 5 kilo. Bagilah sekilo. Pas 100 kan. Caranya begitulah, sama-sama susah. Senang sama-sama, susah sama-sama. Baik, kita masuk ke kitab fikih sunnah tentang bab siam. Hari ini kita sudah sampai ke terakhir apa? Fadlu syahrul Ramadan sudah belum? Sudah? Belum ya, sekarang ya. Kemarin saumu Ramadan. Fadlu syahri Ramadan. Silakan dilihat di halaman 305 di sini. Kitab yang kedua di halaman 260. Di terjemahnya mungkin sudah di atas 400 halaman. Kalau
Oh enggak, jilidnya banyak yang terima. Gak tahu diterima jilid berapa itu. Ini jilid 1 kalau kita pasti. Keutamaan bulan Ramadan. Wa fadlul amali bihi, dan keutamaan beramal di dalamnya. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya lamma hadar Ramadan, tatkala hadirnya Ramadan, apa kata Nabi? Qad ja'akum syahrun mubarakun ufturidu alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima. Sungguh telah datang kepada kalian syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Allahumma aftah lana abwabal barakah, ya Allah bukakanlah bagi kami pintu-pintu keberkahan. Nah ini bulan penuh berkah. Barakah itu luas maknanya. Bisa bermakna rezeki, bisa bermakna kesehatan, bisa bermakna fisik, non fisik. Ya, contoh barokah, ya saya contohkan seorang laki-laki kerja, gajinya sebulan cuma 1,5 juta, hidup di Jakarta, lalu dia ngontrak pula, sebulan cukup dengan gaji segitu. Padahal secara logika tidak mungkin, kebutuhan bensinnya berapa, kontrak rumah berapa, untuk makan berapa, nggak cukup mestinya, tapi cukup, itu barokah. Tahu-tahu setelah itu dia menikah, hiduplah bersama istrinya berdua di satu kontrakan, gaji masih 1,5 juta. Ternyata sebulan cukup juga segitu, walaupun nggak berlebih, hidupnya pas-pasan. Pas-pasan, pas mau beli ayam ada, pas mau beli motor ada, pas-pasan. Itu barokah. Lahir anak 1, ya bertiga berarti, gaji masih 1,5 juta sebulan. Masih juga cukup sebulan, masih bisa bayar kontrakan, bayar listrik, masih bisa kenyang hidup sehari-hari. Lahir anak kedua juga masih cukup, itu namanya barokah. Jadi barokah itu tidak logis, tidak pakai logika, ya. Nah karena itu setiap Ramadan kita diingatkan akan keberkahannya, berkah Ramadan itu. Ustaz di sini santri berapa? Lebih kurang dengan pembina 100 lebih lah, 110 lah, tambah semua ini. Berapa buka puasa? Kalau buka sahurnya 10.000 rata-rata perhitungannya. Tapi saya rencanakan nanti untuk sahur saudara ini makan berat lah. Kalau rendang mau nggak? Saya juga mau. Nah ini rencana saya. Cukup nggak tahu lah. Yang penting barokah. Ya. Tapi rendang itu potongannya segede-gede kuku satunya. Mau segede-gede kuku atau segede-gede bola pingpong? Segede bola kasti. Ini sana. Segede tempe goreng, tempe. Ya. Tipisnya segitu tadi. Pokoknya bergizi. Ya, bergizi dan bergigi. Kalau nggak bergigi nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Pokoknya barokah, insya Allah ada. Saya perhitungkan satu orang 10.000, berarti sekitar 1.200.000 untuk sahur saja. Untuk buka puasa 15.000 per anak. Kalikan 110 lah, jadi sekitar 1.250.000. Jadi sehari butuh buat sahur dan buka puasa 2,5 juta. Kalau 30 hari berapa? 75 juta. Jadi 75 juta. Sudah sekian kali 30? 45 ya? 45 juta. 45 juta sebulan untuk makan sahur dan buka puasa. Insya Allah ada. Alhamdulillah. Sudah ada yang memberikan untuk buka puasa. Itu sahur. Baik, itu ya barokah namanya. Kalau pakai logika, kalian harus pulang semua, udah nggak ada lagi. Nah, logikanya nggak dipakai, kita nggak pakai logika. Pokoknya
lain. Kalau orang bahasanya gini, mancing, mau apa sih? Mau beli rumah, mancing, kasih ustadz yang paling miskin motor, dapat rumah. Itu mancing namanya, mancing rezeki Allah. Ya, mintanya kepada Allah, wasilah amal soleh. Ya Allah, kasihan ustadz itu kemana-mana ngajar pakai jalan kaki. Kadang-kadang terlambat terus ngajarnya karena nunggu angkot lama. Angkot pun sudah jarang. Mau bayar online mahal 20.000, sedangkan dia cuma bisa naik angkot 3.000, 5.000. Udahlah, kasih ustaz itu beliin motor, nanti kalian dikasih Allah rumah. Tolong orang, pasti Allah tolong kita. Itu janji Allah di hadis qudsi. Itu barokah, syahrun mubarakun. Kenapa tidak berkah? Aftara so'imah. Barang siapa yang memberi buka puasa, orang yang berpuasa satu orang, walau dengan seteguk air atau dengan sepotong kurma, maka dia mendapat semua pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Itu pun barokah. Seteguk air. Jadi kalau air gelas, kemasan gelas itu berapa teguk itu? 10. Bisa 10 teguk, supaya 10 orang. Atau kasihlah segelas. Atau kurma, sepotong kurma, bukan satu kurma dalam hadis ya, sepotong. Jadi kurma itu dipotong dulu, bagi 2. Kita dapat pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut. Berkah. Ufturida alaikum siyamuhu, diwajibkan, difardukan atas kalian berpuasa di dalamnya. Ya, selama Ramadan wajib. Kita sudah bahas ketika bahas surat Al-Baqarah 183. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, semua setan-setan dibelenggu. Fihi lailatul khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam setara nilainya dengan 1000 bulan. Kita nggak mungkin sholat 1000 bulan, kita nggak mungkin sedekah 1000 bulan, kita nggak mungkin baca Quran 1000 bulan. Tapi cukup di malam itu saja kita bersedekah, baca Quran dan sholat sunnah, maka kita dipandang beribadah tersebut 1000 bulan. 1000 bulan bagi 12 berapa? 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu 83. Tapi sekali saja dapat Lailatul Qadar, maka kita setara ibadah sekian tahun. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang menyia-nyiakan kebaikan bulan Ramadan, maka pasti nggak dapat. Berarti apa? Kalau tidak sungguh-sungguh tidak dapat. Saya puasa sekedarnya saja, nahan lapar, nahan haus, hilang. Kelebihan, keutamaan Ramadan hilang. Saya cuma nanti rencananya puasa nahan lapar, ya tidur-tiduran di siang harinya, nggak ngapa-ngapain. Ya sudah, nggak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan haus. Nabi bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal 'atas." Atau dalam riwayat yang lain, "Kam min sha'imin laisa lahu ya min siyami ilal ju'i wal 'atas." Bukan atas bahasa Sunda. Banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus semata. Rugi, pahala nggak dapat, barokah nggak dapat, kebaikan nggak dapat, nikmat nggak dapat, afiah nggak dapat, keselamatan nggak dapat, ya rugi. Hadis yang kedua, Wa'an Arfajah qal, dari sahabat Arfajah, dia berkata, kuntu 'inda Utsbah bin Farqad. Aku berada di sisi Utsbah bin Farqad. Itu nama sahabat. Wa huwa yuhadditsu 'an Ramadan. Dia sedang berbincang-bincang, menyampaikan ya ceramah dengan tema Ramadan. Qala, dia berkata, pada kala alaina rajulun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah maka masuklah menemui kami, maka masuklah di tengah-tengah kami seorang laki-laki min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mendatangi kami, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'ahu Utsbatun,
Utbah melihat orang tersebut, sahabat Nabi itu, habahu, ya, dia memujinya. Habah, dia ta'ajub karena dia sahabat Nabi. Fasa kata, maka diam. Ya, kalau orang datang, orang yang dihormati, ya, tiba-tiba kita yang lagi ngobrol-ngobrol, datang orang yang paling disegani, diam nggak? Diam. Ini sahabat datang ini, ya, senior ini sahabat kita siapa? Diam. Nggak berani. Itu namanya menghormati. Santri itu mestinya berakhlaknya. Kalau ada ustaz, ada gurunya, jangan kayak ada temannya yang lagi teriak-teriak aja, tidak peduli yang lewat ustaznya, gurunya. Orang lewat di depannya, nah, ustaznya selalu di belakang, lewat di depannya, kan bisa lewat di belakang. Kenapa di depan? Itu dijaga itu, akhlak itu. Ini sahabat aja, begitu dihormati. Di zaman Khulafaur Rasyidin, sahabat kalau kemana saja di wilayah kaum muslimin, apakah ke Syam, ke Mesir, apa ke Irak, itu kalau ada kabar sahabat Nabi datang dari Madinah, mereka berbondong-bondong menunggu di perbatasan. Akan datang sahabat Nabi, disambut, ditungguin, disalamin, cium tangan, minta didoain, disuguhin, ya silakan. Makan enak-enak, dikasih tempat tinggal yang bagus-bagus. Begitu menghormati sahabat orang-orang muslim di zaman dulu. Nah begitulah ketika sahabat datang, ya Utbah langsung memberikan rasa hormat dan diam. Faqala lalu dia berkata, siapa yang berkata? Utbah, ya. Fahadis an Ramadan, ceritakanlah tentang Ramadan. Ya sahabat Nabi, tolong ceritakan tentang Ramadan. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi Ramadan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang Ramadan. Beliau berkata, tughlaqu abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah wa tusaffadu fihi syayatin. Sama. Dibukakan pintu-pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan. Lalu dia berkata, wa yunadi fi malaikat, malaikat menyeru pada saat yunadi, nada, fa'ala yufailu, nada, yunadi, saling bersahut-sahutan. Malaikat bersahut-sahutan, berteriak, ya baghil khaira abshir, wahai pencinta kebaikan, berilah kabar gembira. Nah, siapa yang cinta kebaikan, yang suka berbuat baik, sekarang mau masuk Ramadan, abshir, bergembiralah, berilah kabar gembira. Hei semua yang mau masuk Ramadan, bergembiralah kalian, senangkan hati kalian. Marhaban, bukalah hati yang lapang. Rohaba artinya melapangkan dada. Marhaban, ya orang yang lapang dadanya untuk menerima datangnya Ramadan. Makanya kita selamat datang. Nah dari sini kita bisa menyampaikan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, itu mengamalkan hadis ini. Ya baghil khaira abshir, wahai pencinta kebaikan, berilah kabar gembira. Selamat datang Ramadan, selamat datang syahrul syam, selamat datang syahrul jihad, syahrul tarbiyah, syahrul Quran, syahrul ibadah. Banyak nama Ramadan itu. Syahrul Ramadan, syahrul Quran, syahrul syam, syahrul jihad. Kenapa syahrul jihad? Jihad pertama kali di bulan Ramadan, perang Badar. Kemudian lagi syahrul barakah, ya. Syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, penggemblengan. Banyak nama Ramadan. Abshir, bergembiralah. Wa ya baghi syarr, wahai pencinta kejahatan, wahai yang hobi-hobi maksiat, wahai yang sukanya merugikan orang lain, ya baghi syarr, aqsir, hentikanlah. Hatta yang qadiya. Oh iya, ada hatta ya, betul. Nah, pintar, siapa itu?
Makanya nahu itu diamalkan. Hatta itu ada an mudmarah ba'da hatta wujuban, diwajibkan dihilangkan an. Jadi hatta an yang qadiyah. Jadi an yang ada hatta yang qadiyah Ramadan, sampai Ramadan berakhir. Jadi mulai awal Ramadan, kalau Jumat besok berarti maghrib, ba'da maghrib, waktu maghrib itu sudah malaikat itu teriak sampai malam takbiran. Apa teriak malaikat? Apa? Ya baghil khair abashir, ya baghil syarr aqsir. Apa teriak malaikat? Ya baghil khair abashir, ya baghil syarr aqsir. Ya baghil khair abashir, ya baghil syarr aqsir. Bedanya abashir, aqsir. Hai yang pencinta kebaikan, berilah gembira. Hai yang cinta maksiat, hentikanlah. Itu teriakan malaikat siang malam, pagi sore, 24 jam selama bulan Ramadan. Ustaz, kok kita nggak dengar? Kalau Allah kasih izin malaikat teriak, kita dengar, pecah anak telinga kita, keluar darah semua telinga kita. Mau tahu teriakan malaikat? Waduh, ngeri kan ya, setara dengan tiupan sangkakala nanti. Malaikat aja segedenya luar biasa kalau dia terbang di langit itu menutupi timur dan barat. Nah, Allah kasih kita tidak bisa mendengar teriakan malaikat. Sedangkan sekarang aja malaikat ini ramai nih. Ngapain malaikat? Mendoain semua, dengar nggak? Enggak kan? Apa doa malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tub alaih. Kalau jamaah, Allahumma arhamhum, Allahumma ghfir lahum, Allahumma tub alaihim. Ini malaikat lagi ngomong nih, lagi dengan kita nih. Tapi yang didoain lagi tidur, lagi ngobrol, lagi aduh, ini kalau pengajian pada asar Ramadan saya ini bukan ceramah, saya ini lagi menidurkan orang yang puasa. Enggak puasa jangan tuh. Ya. Jadi ingat ketika lagi berpuasa, kalau besok mulainya ba'da maghrib itu besok, malaikat sudah teriak-teriak. Teriak itu isinya menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya baghil khair abashir, ya baghil syarr aqsir. Ya baghil khair abashir, ya baghil syarr aqsir. Abashir aqsir. Beda. Ini hati-hati, beda satu huruf beda arti. Ya kan? Apa di doanya? Enggak, yang doa min zawali ni'matik. Nikmat min zawali nikmatik. Wa tahawli afiyatik wa fujaati niqamatik. Ni'matik nikmatmu, niqamatik azabmu. Beda. Ain dengan qaf doang bedanya. Ni'matik nikmatmu, niqamatik azabmu. Bedanya ain dengan qaf. Ni'matik, niqamatik, beda. Ni'matik nikmatmu ya Allah, niqamatik azabmu. Bedanya ain dengan qaf. Jadi beda dikit, artinya beda. Ini abashir, aqsir. Hadis ketiga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsa wal jumu'atu ila al-jumu'ah. Ini banyak bukan Jumat. Kita aja bilang Jumat. Hari apa kita sholat berjamaah? Hari sholat apa? Sholat Jumat. Salah. Yang benar Jumu'ah. Apa? Idza nuri li sholati yaumil Jum'ah. Jumu'ah. Jumu'ah ini Jumu'ah. As-salatul khamsu
wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhana ila ramadhana wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza ja'tunibat al-kaba'ir. Rawahul Muslim. Salat-salat yang 5 waktu. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh ya. Wal jumu'atu ila jumu'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya. Dari Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhani, dari Ramadan ini ke Ramadan, dari Ramadan yang lalu ke Ramadan ini, atau Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang. Mukaffiratun, semuanya menghapuskan dosa-dosa. Lima bainahuma idza jatunibat al-kaba'ir. Di antara mereka, di antara sholat, di antara Jumat, di antara Ramadan, itu menghapuskan semua dosa. Idza jatunibat al-kaba'ir, kalau seorang menjauhi dosa-dosa besar. Jadi gini, selama tidak melakukan dosa besar, dosa kecil dilakukan misalnya dari subuh ke zuhur, nggak ada dosa besarnya, dosa kecil. Ketika subuh, kita sholat subuh di awal waktu, tepat pada waktunya, berjamaah dengan syarat dan rukunnya, sah sholat kita. Sampai sholat zuhur kita laksanakan di waktunya dengan rukun dan syaratnya, sah. Maka dari subuh ke zuhur seluruh dosa kecil kita diampuni. Bukan dosa besar. Kalau tidak melakukan dosa besar, kalau melakukan dosa besar, dosa kecil pun dihitung. Dari zuhur ke asar, zuhur sholat dengan tepat waktu, memenuhi semua rukun dan syaratnya. Asar juga begitu. Dari zuhur ke asar tidak pernah melakukan dosa besar, semua dosa kecil diampuni. Dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, begitulah. Lalu dari hari Jumat ke hari Jumat, selama hari Jumat sampai hari Jumat kita tidak melakukan dosa besar, ya. Tapi kita sholat Jumat, maksudnya sholat Jumat dengan segala rukun dan syaratnya, ke sholat Jumat berikutnya tidak pernah sekaligus melakukan dosa besar, tapi dosa kecil pernah dilakukan banyak misalnya, semuanya terampunkan automatically. Secara otomatis semua dosa diampuni Allah selama dari Jumat ke Jumat. Kalau tidak melakukan dosa besar, apa dosa besar? Misalnya mencuri, mabuk, berzina, melawan orang tua, termasuk melawan ustadz, itu sama, itu orang tua kalian. Dosa besar. Kalau ada dosa besar dan Jumat, maka dosa kecil pun akan dihitung secara rinci. Tapi kalau nggak ada, dosa kecil semua diampuni. Bahkan dari Ramadan yang lalu ke Ramadan besok, dan Ramadan yang lalu sampai Ramadan besok, kalau kalian tidak pernah melakukan dosa besar, maka semua dosa kecil diampuni. Jelas? Allah Maha Pengampun. Padahal belum kita ampun, tapi tidak melakukan dosa besar sekalipun, maka Allah ampuni semua dosa kecil. Tapi kalau dari setahun Ramadan yang lalu sampai sekarang, sekali saja buat dosa besar, maka semua dosa kecilnya dihitung secara detail dan rinci, dihisab ya munafik. Jadi kalau kita memang sulit menghindari dosa kecil, hindarilah jangan sampai berbuat dosa besar. Dosa kecil kita usahakan maksimal menghindari, tapi apa yang tidak bisa dihindari ya terlanjur, ya kita mohon ampun kepada Allah dengan cara tidak pernah melakukan dosa besar sekalipun. Ada yang dari Ramadan dulu sampai sekarang ada yang berzina? Enggak. Ada yang mabuk? Enggak. Ada yang melawan orang tua, barangkali ini yang parah ini. Ada enggak? Yang durhako, si maling kundang anak durhako jadi waktu. Ada? Enggak ada? Kalau enggak ada, semua dosa kecilmu dari Ramadan yang lalu sampai besok masuk Ramadan semua habis bersih. Jadi sangat terugi seandainya besok Ramadan dia belum pernah lakukan dosa besar dari Ramadan tahun lalu, tahun itu besok dia bikin dosa besar. Tinggal sehari doang. Akhirnya semua dosa kecilnya dihitung. Banyak dosa kecil itu. Anak lagi banyak lah. Anak berubah lewat, pura-pura kecil pulang. Anak berubah lewat, iya pulang cepat keluar. Apa tujuannya saya itu?
Saya itu selalu berpikir curiga pada kalian. Jadwal anak perempuan keluar, dia permisi ke WC. Kan keluar pintu, kelihatan anak perempuan lewat. Apa maksudnya? Tunda lah ke WC dulu. Kenapa buru-buru kadang-kadang permisi? Langsung nyolong aja. Caper. Dosa kecil itu. Tapi dosa kecil diulang-ulang jadi besar. Ingat tuh. Saya tandain betul. Pas anak perempuan keluar, dia pura-pura ke WC. Siapa orangnya? Saya tahu, nggak perlu saya sebutkan namanya. Malu ibumu nanti. Tadi nonton. Kalau ibumu dengar langsung dibawa ke KUA kalian. Lagi Ramadan bawa ke KUA. Hadis keempat. Dua lagi lah. Tanya jawab soal ini ya. Keempat dulu Bu Ustazah. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abi Sa'id al-Khudri, salah seorang yang dijamin surga ya. Nanti lah dulu pertanyaan. Hilang dia. Radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu radhiyallahu anhu dan Nabi bahwa Nabi sallallahu bersabda, "Man shoma Ramadhana وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي أن يتحفظ منه كفر يا كفر وكفر كفر ما قبله كفر Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa arrafa hududahu, dan dia memahami aturan-aturannya. Makanya sebelum Ramadan belajar ilmu Ramadan dulu, belajar ilmu puasa itu. Jadi belajar ilmu puasa sebelum puasa. Kadang aneh pas lagi puasa masih baru belajar tentang puasa. Sebelum masuk puasa belajar ilmu puasa. Wa arrafa hududahu. Wa tahaffaza mimma kana yanbaghi an yatahaffaza minhu, dan dia menjaga selalu apa yang mesti dijaga dari puasa itu, menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga riba, fitnah, menjaga adu domba, tidak melakukan semua itu. Kufira, itu diampuni ma qablahu, semua dosa masa lalunya. Rawahu Ahmad wal Baihaqi bi sanadin jayyid. Apa itu sanad jayyid? Apa? Coba syarat-syarat sahih apa? I'adha ittisalus sanadi. Terus ada ruwat, dhabtur rawat, ada musyad, ada mu'allah. 5 syarat hadis sahih. Kalau sanad jayyid enggak ada yang hilang. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Jadi dari sisi sanad dia sudah memenuhi syarat untuk disebut sahih. Tapi dari sisi makan dulu. Nah ini paling kurang hadis seperti ini. Kalau disebut bisa nanti jadi paling kurang itu hadis hasan. Hadis hasan tetap bisa jadi hujjah dan dalil. Nah, jadi belajarlah ilmu Ramadan. Terakhir, hadis yang terakhir tentang fadilah puasa Ramadan. Kalau yang sebelumnya fadilah puasa secara umum ya, yang pernah saya sampaikan 2 kali pertemuan lalu. Wa an Abi, ini paling terkenal nih hadis ini ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbihi. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan landasan iman, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah semata, ghufira lahu, diampunilah semuanya, ma taqaddama min dzambi, semua dosa masa lalunya. Nah, kesempatan kita bersih dari dosa dengan berpuasa Ramadan. Dengan cara apa? Landasan puasa kita iman kepada Allah dan hanya mengharap pahala dari Allah, tidak dari yang lainnya. Kok beramal mengharap? Iya, kan mengharapnya ihtisaban kepada Allah saja, bukan dari yang lain. Boleh nggak? Boleh. Malah kita tidak boleh beribadah tanpa harapan.
Pokoknya saya bilang nggak ada harapan lagi, saya pokoknya ke ibadah aja, nggak ada harapan. Ya frustasi. Beribadah karena harapan dapat cinta dari Allah, dapat kasih sayang, rahmat barokah, rezeki berlimpah, kuat dan sehat, afiat, dan dapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada Ustaz kan dibilang ilahilas kan nggak mengharapkan surga. Ilahilas itu bukan hadis. Tahu ilahilas? Ilahilas tulil firdausi ahlan. Ya Tuhanku, lastu firdausi ahlan. Aku tak layak masuk surga firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi aku pun tak kuat masuk ke jahanam ya Allah. Ini itu gombal itu. Gombal kepada Allah. Boleh nggak sekedar doa? Silakan. Sambil menangis bergomballah kepada Allah dalam tanda kutip. Ya Allah, saya ibadah hanya untukmu, ya Allah. Bukan ingin masuk surga, tapi sebenarnya nggak mau juga masuk neraka ya Allah. Cuma rahmatmu saja yang kuharapkan ya Allah. Ya kalau Allah kasih rahmat tak mungkin masuk ke surga. Jadi intinya apa? Ya Allah masukkan saya ke surga, jangan ke neraka. Itu intinya. Tapi dia muter-muter bahasa gitu. Ya Allah, kalau ibadahku ini sungguh-sungguh bukan ingin surga, bukan ya Allah, bukan. Ku ibadah hanya cinta kepadamu. Nah, boleh doa gitu boleh. Tapi maksudnya apa? Ya Allah masukkan ke surga itu maksudnya. Tapi dia muter-muter. Nah, itulah makna ilahilas itu gitu. Maknanya. Ya bolehlah sebagai doa. Tapi itu bukan hadis. Kalau dalam hadis kita beramal berharap ya Allah, aku berharap surgamu ya Allah, aku sangat butuh. Itu kalau sesuai hadis. Jelas. Jadi kalau minta itu nggak bisa nggak juga vulgar boleh. Dia ingin tapi nggak vulgar ngomongnya. Tapi yang terbaik kalau dengan manusia vulgar ngomong apa yang kita inginkan. Karena orang salah sangka kalau kalian minta dengan sindiran-sindiran nggak paham dia. Jadi salah sangka, makanya terus terang sajalah. Ya. Baik, 5 hadis fadilah puasa Ramadan. Berikutnya at-tarhib. Sudah 5 udah. Udah 5 kan? Terakhir at-tarhib min ini panjang ini kayaknya besok nih ya. At-tarhib minal fitri fi Ramadan. Ancaman yang tidak puasa Ramadan. At-tarhib ini pakai H besar. Kalau tarhib hanya teror. Teror atau ancaman bagi yang tidak puasa. Tapi kalau tarhib, H kecil, tarhib apa? Mengucapkan marhaban, mengucapkan selamat datang Ramadan. Jadi kalau salah Ustaz ngisi pengajian ya, maksudnya apa? Tarhib Ramadan. Hah? Teroris Ramadan? Salah huruf. Semuanya bicaranya begitu tuh. Kalau ada pengurus masjid minta pengajian besok tarhib Ramadan ya, tarhib. Yang benar tarhib, hahihu, tarhib. H kecil nggak apa-apa itu napasnya balik ke mulut sendiri kan pakai masker. Nggak, orang juga nggak keciuman. Kalau yang makan jengkol sekalipun nggak apa-apa, balik diri sendiri kan pakai masker. Tarhib bukan tarhib, tarhib. Rahaba yurahibu. Tarhib marhaban tuh H kecil. Bukan marhaban, marhaban. Kalau marhaban selamat datang, marhaban selamat teroris, selamat teror. Salah huruf, salah arti. Tuh, saya ingatkan berkali-kali. Tadi apa? Niqamah, ni'mah. Beda kan? Nah, abashir, aqasir. Beda sekali. Tarhib, tarhib. Beda. Nah, jadi sedikit-sedikit berbagi makharijul huruf tajwid dengan panjang pendek. Jangan sama saja. Pertanyaan tertulis. Ada pertanyaan itu dari EG, dari Pak Cebo. Oh ya, salah. Dari
abinya Haura dan Mazaya. Langganan pertama dari abinya Maura dan Mazaya. Habaha. Haura. Apa? Haura. Ya udah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah seorang anak bisa mengangkat orang tuanya yang sudah masuk neraka kelak meski misalnya orang tua itu masuk neraka karena dosa syirik? Tidak, kalau dosa syirik, kalau dosa lain bisa. Lalu amalan apa yang bisa anak lakukan untuk bisa melakukan itu? Amal apa yang bisa membuat orang tua yang bisa neraka bisa surga? Amal anak soleh. Nah, jadi anak soleh dia. Anak soleh itu melakukan semua kebaikan. Asal dosa ayah ibunya itu bukan syirik. Kalau sudah syirik, udah nggak bisa apa-apa lagi, sudah kerajaan dah. Ya, selagi dosa yang lain, anak-anak bisa. Makanya beruntung sekali seorang ayah ibu punya anak soleh. Kayak anak saya begini soleh-soleh. Anak tuanya pada beruntung, ya menghafal Quran tiap hari, tidak bikin kesel, tingkahnya itu soleh-soleh. Kalau di Twitter tuh semuanya senyum, nggak ada yang baper, nggak ada. Nggak ada yang suka tersungging, nggak ada. Ya, pada taat-taat soleh-soleh semua. Ini orang tuanya, ya, tapi jangan ngandalin. Anak saya kan sudah dibeki soleh, saya jadi preman aja. Jangan. Kalau kejahatan itu sudah diniatkan dan dilakukan, itu sudah durhaka besar. Ya, tapi yang penting dosanya bukan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang syirik kepadanya dan mengampuni dosa yang lain bagi yang dikehendaki. Itu ayat maksudnya kalau orang mati dia ada dosanya. Kalau dosanya bukan syirik masih berkemungkinan Allah ampuni lewat jalur anak soleh atau amal jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau amal lain. Tapi kalau sudah syirik lalu mati belum bertobat, jahannam. Mau bertanya mengapa dalam doa kita Rabbil firli warhamni wa tub alayya, bukan Rabbil firlana warhamna wa tub alayna? Boleh saja. Kenapa saya ajarkan Rabbil? Karena semua kalian baca masing-masing untuk dirinya. Kalian baca saudara Rabbil firlana, satu orang baca, yang lain cuma mengamin, amin. Boleh. Mau Rabbil firli untuk diri sendiri boleh. Rabbil firlana untuk semuanya boleh. Hah? Nggak ada ini orang. Mau tanya, Nabi Ayub kan menyebut penyakitnya itu karena setan, kuman dan virus. Jika virus itu setan, apakah virus corona bernasib yang sama dengan setan di bulan Ramadan? Cerdas dia. Jadi setan dibelenggu. Apa virus dibelenggu? Mudah-mudahan dibelenggu. Tapi pakai rantai yang sekecil mana ya? Virusnya lebih kecil. Tapi dibelenggunya dengan ke barokah dari Allah. Makanya syahrul mubarak. Mudah-mudahan. Tapi ini berlaku bagi yang puasa, yang nggak puasa nggak berlaku. Puasa ya, puasa semuanya. Niatkan dari sekarang. Puasa sebulan mulia Allah. Mudah-mudahan setan terbelenggu, virus juga terbelenggu. Tapi setan terbelenggu masih banyak yang merampok kan? Ada orang mudik, rumahnya digasak preman, rampok. Kenapa? Dia setan dibelenggu, dia dekat-dekatin. Kena juga lah. Kayak harimau dikurung. Tahu-tahu pakai jeruji besi. Harimau dikurung, dia yang mendekat, diterkam harimau lah. Dia taruh tangannya di dalam. Dimakan preman, dimakan harimau. Nah itulah ibarat orang-orang yang di bulan Ramadan dia masih juga berbuat maksiat itu seperti itu. Setannya dibelenggu, dia masih kalah. Apalagi kalau setannya dilepas, tambah kalah dia. Jadi kalau setan dibelenggu, kita yang mendekat, kita terjauh dari setan. Jadi siapa yang kena goda setan berarti bukan setan yang menggoda dia yang menggoda setan. Setan goda setan. Salah itu ya. Yuk. Dari temannya Mazaya. Kalau kemarin tetangganya, ya, budenya, saudara sepupunya. Sekarang teman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kenapa kalau puasa bawaannya mau tidur melulu? Kenapa puasa bawaannya mau tidur? Itulah godaannya. Yang paling enak lagi baca Quran ketiduran. Capek-capek baca Quran aja, tidur. Wah, itu enak sekali ya. Tidurnya itu bersama Al-Quran. Bukan Al-Quran ditidurin, ngeces. Nanti dengan Quran. Ya, memang godaannya gitu. Kenapa? Waktu sahur makan, waktu makan asam lambungnya mulai bekerja, tahu-tahu ngantuk, itu bawaannya memang, itu godaan. Boleh tidur, tapi ditarget 1 jam maksimal, tidur 1 jam, baca Quran 3 jam. Jangan terbalik, baca Quran setengah jam, tidur 4 jam. Ini sudah nih, kalau dia bertobat punya dosa syirik, kalau dia diampuni. Kalau dia belum mati sebelum dia bertobat sebelum mati. Dari ibunya Luna. Ibunya Luna. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kalau orang yang sudah meninggalkan zakat meninggal, zakatnya tetap dibayarkan atau tidak? Mohon penjelasan. Zakat apa? Kalau zakat fitrah itu wajibnya setelah Ramadan malam takbiran. Kalau dia meninggal sebelum itu enggak wajib. Tapi kalau zakat mal wajib lah, perlu dibayarkan kan setahun hitungannya. Kalau zakat mal wajib dibayarkan walaupun sudah meninggal. Bahkan zakat yang tahun-tahun lalu belum dibayar, maka dibayarkan dari harta warisnya. Mungkin dia sudah punya emas, dia simpan aja 100 gram, sudah 3 tahun, maka keluarkan zakatnya setiap tahun 2,5 gram, 2,5 gram, 2,5 gram, 7,5 gram. Ya. Tapi kalau zakat fitrah, lihat dulu meninggalnya kapan. Karena wajibnya zakat fitrah setelah Ramadan. Tapi boleh nggak bayar zakat fitrah di awal? Boleh. Tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, Umar bin Khattab mengeluarkan zakat fitrahnya untuk keluarganya juga tanggal 2 Ramadan. Makanya ada anjuran pemerintah, ayo kita mengawalkan bayar zakat fitrah. Itu boleh, ada dalilnya. Ya. Yang nggak boleh itu bayar zakat fitrah setelah Idul Fitri. Sudah? Dari omanya Haura dan Mazaya. Oma, Haura dan Mazaya. Ya, silakan Oma. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, boleh ya? Boleh. Apakah boleh membayar zakat fitrah dengan uang? Kemudian berapa jumlah simpanan uang yang kita wajib dizakati? Maaf berarti dulu itu. Zakat fitrah dengan uang bagaimana? Khilaf ya. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Jumhur tidak boleh. Zakat fitrah hanya makanan pokok, beras. Walaupun Nabi dulu dengan gandum, kita kiasnya dengan beras. Kenapa? Kalau dengan uang itu kias 2 kali. Ini tak dikenal dalam ilmu fikih. Pertama gandum dikias ke beras, lalu beras dikias ke uang, 2 kali kias. Makanya selesai dengan kias beras itu. Ini mazhab Syafi'i. Tapi mazhab satu ya Hanafi kalau nggak salah itu boleh dengan uang. Zakat fitrah makanan pokok, mestinya hanya beras saja. Kalaupun uang diserahkan ke masjid, maka bukan ada zakat uang, niatnya akad wakalah. Apa wakalah? Perwakilan. Saya wakilkan uang saya ini untuk Anda berikan beras 2,5 kilo sebagai zakat fitrah saya. Saya terima perwakilannya dan akan saya tunaikan. Selesai. Akadnya wakalah, mewakilkan kepada panitia zakat. Tolong belikan beras, isinya gitu tuh intinya. Nah kalau Anda minta tolong, lebihkan. Kalau 2,5 kilogram, segera 1 kilonya 14.000, 2,5 kilo berarti 35.000. Ini 35.000, tolong belikan beras. Biasanya tidak hanya beras, panitia masjid itu beli kantongnya. Beli kantong nggak? Beli kantong. Sudah itu pakai motor nggak? Beli bensin mau ke pasarnya? Pakai motor. Kadang-kadang kalau dia beli karungan, kan waktu itu banyak kan, langsung beli karungan. Butuh bayar kuli nggak? Bayar kuli. Nah kalau Anda mewakilkan, jangan ngepas. Saya wakilkan uang 40.000 sebagai zakat fitrahnya 35.000, 5.000 untuk operasional. Gitu. Kan kita sudah ditolong, lebihkanlah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ustaz, mengenai hadis tentang setan dibelenggu selama bulan Ramadan, apa maksudnya? Dan maka masih ada manusia yang tetap berbuat maksiat atau berbuat dosa di bulan Ramadan. Setan itu terbelenggu, maksudnya bukan dibelenggu, terbelenggu. Terbelenggu itu apa? Terbelenggu oleh amal-amal orang yang berpuasa. Dia mau menggoda orang ke sini, lagi baca Quran. Dia mau ke sini, lagi baca Quran. Dia mau ke sini, lagi sholat duha. Dia mau akhirnya ngepel, aduh semua orang ibadah, aduh terbelenggu, capek dia. Karena setan itu namanya khonnas. Setan itu namanya khonnas. Apa itu khonnas? Bolak-balik, maju mundur, kuat lemah. Itu mana khonnas. Tapi kita lihat yang sering bersembunyi, bukan, sering muncul dan bersembunyi. Jadi khonnas itu artinya ganda. Arti khonnas ganda. Berperlawanan, bisa maju mundur, bisa bersembunyi muncul. Tapi di dalam terjemahan Nas itu sering dijadikan yang senantiasa bersembunyi. Salah. Setan dia muncul dan sembunyi, selalu muncul. Kapan setan muncul? Ketika manusia lemah. Kapan setan bersembunyi? Ketika manusia kuat. Nah, ketika puasa orang kuat semua, baca Quran semua, puasa semua. Kondisi orang yang puasa itu, kondisi orang baca Quran, kondisi orang banyak sedekah, kondisi orang sholat duha, kondisi orang ibadah kepada Allah saja membuat setan ngeper, bersembunyi, terbelenggu, terpenjara, kena lockdown. Nah, itu maksudnya. Jadi amal manusia itulah yang dilakukan oleh manusia, ramai semuanya. Setan tak berdaya. Nah, kalau manusia melemahkan baca Qur'annya, sudah melemahkan puasanya, banyak yang gak puasa lagi, setan jadi kuat. Kapan setan itu lemah? Kalau manusia rajin ibadah semua. Kapan setan itu jadi kuat? Kalau manusia malas ibadah. Makanya kalau kalian sholat tahajudnya malas, setannya jadi kuat. Sholat duhanya malas-malasan, setannya kuat. Tapi kalau semangat, ibadahnya gagah, setannya lemah. Itulah menghadapi setan. Coba kalau kalian di kuburan, kalau kalian berani, ada nggak setan keluar? Nggak ada. Kalau takut ini sebelah kanan jangan pocongnya, ini jangan ikuti lamanya. Takut dia, kena dia keluar betul. Iya nggak? Iya dong. Ustadz dulu rumah di Bengkulu itu diangkut, bukan diangkut dalam, angkut pertama kali di angkut dalamnya itu lewat kuburan. Tahu nggak? Kalau pulang ke kuburan. Rumah pertama kali di SD. Setiap hari ke masjid, maghrib pulangnya pada Isya. Masjid itu melewati kuburan terus ke sekolah itu, bolak-balik. Kalau sore masih lumayan, masih ramai, Bengkulu. Tapi Bengkulu itu kalau maghrib sepi, sunyi. Nah, sudah Isya pulang ke rumah, lewat kuburan setiap hari. Ini kuburan kanan, kuburan kiri, jalan di tengah, jalan setapak di tengah. Kadang-kadang hujan mulai hujan rintik. Lari sekencang, bukan karena hujan larinya, karena ketakutan. Itu setiap hari Ustaz. Ya, itu waktu masih sanawi ya. Dari Alda, temannya Haura dari Parung. Dari temannya Haura Alda. Kenal? Aura? Kenal Alda? Itu Alda yang dari Parung. Masa nggak kenal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, bagaimana caranya agar ketika puasa kita tetap semangat dalam beribadah? Karena biasanya begitu banyak godaan seperti merasa lemas dan lain-lain. Bagaimana kita bersemangat ibadah di bulan Ramadan? Ibadah, cari teman. Jangan sendiri. Cari teman yang rajin ibadah. Kenapa? Teman yang baik akan mengajak yang baik. Jangan salah cari teman. Cari teman yang punya niat mau selesaikan khatam Quran 10 kali. Lalu kita berhasil 50%, 5 kali. Jadi seorang itu terpengaruh teman. Makanya kita disuruh berjamaah. Tapi sekarang nggak boleh ya, lagi namanya social distancing. Jadi ya teman lewat ini, lewat media sosial. Jadi cari teman yang ingin taat, sama-sama semangat. Ketika kita lemah, minta diingatkan. Kita teman kita yang lemah, kita yang mengingatkan. Jangan sendiri aja. Ada yang pamit di grup itu ya. Karena besok mau Ramadan, saya pamit live keluar dari grup ini.
Ya, fokus untuk Ramadan saja. Saya tidak lagi mau ngurus dunia, nggak mau lagi WA-WAan, nggak mau lagi semuanya, karena fokus ibadah bulan Ramadan. Dia nggak mau bersama teman, dia keluar dari grup. Nggak bisa. Kita ingin taat itu mesti dengan teman. Almarhum ma'aman ahabba, seorang akan bersama yang dia cintai. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Dia mau keluar dari grup, keluar, pas keluar nggak jadi. Kenapa? Karena di luar banyak corona. Nggak jadi keluarnya. Nggak paham nggak serta deh. Dari orang tuanya Iqbal. Dari orang tuanya Iqbal. RA Baitul Hikmah. Dari santri Baitul Hikmah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, saya mau tanya, apa boleh kita bayar zakat fitrah langsung ke saudara yang terdekat dulu? Boleh nggak bayar zakat fitrah? Zakat fitrah bukan asbab 8. Yang asbab 8 itu zakat mal, fakir, miskin, amilin, mualaf, ghorimin, rikob, sabilillah, musafir. Itu zakat mal. Zakat fitrah hanya fakir miskin saja. Tut'aman bin masakin, memberi makan orang miskin. Kalau saudara kita itu terkategori fakir atau miskin, boleh. Kalau dia bukan fakir miskin, nggak boleh. Dia kan musafir terima zakat. Itu untuk zakat mal, bukan zakat fitrah. Dia kan mu'alaf, saya kasih. Tapi dia kaya raya Pak mu'alafnya. Kan mu'alaf, tapi nggak masuk fakir miskin, nggak bisa. Jadi zakat fitrah hanya untuk fakir miskin. Sama dengan fidyah zakat fitrah untuk fakir miskin. Ya, fidyah zakat fitrah fakir miskin. Kalau fidyah apa? Fidyatun ta'amu miskin. Langsung Allah yang sebut dalam Al-Quran miskin. Masih ada Pak? Ya Pak, silakan Pak. Dari mamanya Sada. Mamanya Sada. Tadi siapa tadi? Iqbal. Enggak, yang sebelumnya belum ya? Belum. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat untuk perhiasan berupa emas? Apakah diuangkan sesuai harga emas yang berapa? Bagaimana zakat emas? Kalau emas dipakai tak ada zakat. Kalau emas disimpan senilai 85 gram emas selama setahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Punya emas 100 gram disimpan setahun, keluarkan 2,5 gram. Kalau emasnya itu berupa kalung atau gelang, nggak mungkin dipotong 2,5%. Digergaji perhiasan, maka dikonversi ke uang saat jatuh tempo. Sekarang berapa 1 gram? 800.000. Yang disimpan berapa emasnya? 100 gram. Berarti zakatnya 2,5%. 2,5% dari 100 gram. Ya sekarang 1 gram 800, 2 gram 1.600.000, 2,5 gram. Pas 2 juta ya? 2 juta zakat. Diuangkan, dikonversi ke uang. Bagaimana cara sholat Id? Kalau masih pandemi corona, tolong jawab. Nggak usah sholat Id, sholat sunnah. Ya, takbir aja takbir. Kalau mau silakan di rumah masing-masing sholat Id di halaman rumah. Bagaimana jika ada orang yang meninggal pada bulan Ramadan, padahal dosanya banyak? Ya gini, kalau yakin Allah Maha Pengampun, sejak hari pertama telah Allah ampuni. Mudah-mudahan ketika dia masuk bulan Ramadan, masuk dengan taubat, maka dia diampuni dengan taubatnya itu. Walaupun taubat itu pun diterima kapanpun, tidak Ramadan pun Allah terima taubatnya. Ya, mudah-mudahan saat bulan Ramadan dia meninggal, walaupun banyak dosa, Allah telah ampuni. Kalau dia betul-betul banyak mohon ampun. Karena bulan Ramadan sebenarnya syahrul maghfirah, bulan ampunan. Bagaimana sholat Idul Fitri jika tidak sholat di masjid? Sama ini kok 2 orang banyak sama ini. Bikin sholat Idul Fitri lagi corona. Nyontek sebelahnya. Apakah puasa batal jika kita tidak enak badan lalu kita muntah? Kalau tidak sengaja muntahnya tidak batal. Kalau sengaja muntahi batal dan wajib diqadha pada hari yang lain. Kalau tak sengaja tidak batal. Tidak enak badan doang ya, bukan sakit ya. Kalau sakit dapat rukhsah boleh tidak puasa, boleh batal, tapi ganti di hari lain. Para ulama berkata tinggalkan dunia dan dekatilah akhirat atau zuhud. Apakah kita tidak boleh kaya? Boleh kaya.
Maksudnya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah apa yang mendatangkan kebahagiaan kamu di dunia, tapi di akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Maksudnya jangan lupa, tetap cari dunia. Bagaimana kalau umat Islam ini bukan disuruh miskin, ketika disuruh zakat, kalau disuruh zakat apa maksudnya? Kita punya harta berlebih, makanya kita zakat. Disuruh kaya enggak? Disuruh naik haji, bahkan jadi rukun Islam. Zakat rukun Islam, haji rukun Islam. Bisa nggak? Haji jalan kaki dong. Harus kaya nggak? Harus kaya. Jadi umat Islam harus kaya. Zuhud itu bukan menjauhi dunia. Bukan begini, saya biar zuhud aja lah, miskin, nggak cinta dunia. Bukan. Zuhud itu sudah kaya raya, dia bisa beli semuanya, tapi dia hidup sederhana. Itulah zuhud. Lah kalau sudah miskin hidup sederhana, apa yang dizuhudin? Oi, paham gak ini? Paham. Zuhud itu sudah kaya raya, bisa beli semua, tapi hidup sederhana. Itu zuhud. Kalau sudah miskin nggak bisa beli apa-apa, dikatakan zuhud, ya salah lah. Apa yang memang dia nggak bisa apa-apa? Apa ganjaran puasa Arafah? Saum yaum Arafah mukafir sanatain. Puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Al-madiyah wal mustaqbalah. Setahun yang lalu, setahun yang datang. Ada lagi? Menggunakan parfum boleh. Oh, bagi perempuan, kalau untuk tabarruj nggak boleh. Ya, kalian kalau menghindari bau badan boleh. Ya, padahal bau pakai obat ketek. Tapi kalau merangsang, tahu-tahu 5 meter sudah keciuman, orang dia sudah pergi 100 kilo masih baunya masih ada. Nah, itu pemancing, tak boleh. Apakah sedekah yang biasa kita lihat di TV seperti uang kaget itu diterima Allah? Itu cuma acara TV, ya. Diterima Allah atau tidak tergantung niatnya ikhlas atau tidak. Jangan-jangan dia sedekah segitu masuk TV, padahal kalau dia nggak sedekah untuk masuk TV, dia harus bayar 5 mahal. Apa ciri-ciri syirik kecil? Syirik kecil itu riya. Apakah melalaikan salat termasuk syirik kecil? Melalaikan salat dosa tersendiri. Fawailul lil musallin, dia masuk neraka melalaikan salat. Kalau syirik kecil itu riya. Ibadahnya ingin didengar orang, ingin dilihat orang, bukan ridho Allah. Kalau ngedumel karena habis diomelin orang tua atau guru, tapi nggak bantah sih, itu dosa nggak. Ngedumelnya itu masih di hati, caranya istighfar. Tapi kalau sudah keluar dari lisan, minta maaf. Kami cepatlah gerak sedikit. Ngedumel dari istighfar aja. Tapi kalau bisa, kalau nggak keluar, minta maaf. Kalau nggak keluar masih di hati, istighfar aja. Kalau terucap, harus minta maaf. Apa yang termasuk dosa kecil? Apa saja termasuk dosa kecil? Dosa kecil itu yang bukan dosa besar. Dosa besar kan disebutkan ada 7. Mubihat, syirik. 1 syirik, 2 menolong orang tua, 3 membunuh diri sendiri, 4 membunuh orang lain, 5 berzina, 6 mabuk, berjudi, membunuh, mencuri itu masuk semua. Ada lebih 60. Yang kecil, contohnya yang kecil itu berpikiran buruk, dosa kecil. Melihat yang tidak halal, dosa kecil. Melihat doang. Ya, kalau anak perempuan lewat, dia keluar cepat-cepat, dosa kecil. Nonton dangdut. Kalau ada anak yatim yang ibunya kurang mampu, maka harus diberikan fitrahnya. Enggak usah terima zakat fitrah. Yatim nggak mampu, tak usah keluar zakat fitrah. Kalau nggak bisa, nggak ada kecukupan makanan untuk besok, maka dia terima zakat fitrah. Tapi kalau dia ada kelebihan makanan, bayar zakat fitrahnya. Walaupun dia pun dapat zakat fitrah setelah itu. Dia bayar zakat fitrah untuk dirinya dan anaknya, besok dia dapat zakat fitrah 10 kali lipat. Tidak apa-apa. Dari Umi Nasya. Dari Umi Nasya.
Ustaz, bagaimana apabila seseorang mengetahui kalau sudah masuk 1 Ramadan setelah terbit fajar sementara sudah makan atau minum? Sudah makan. Oh, maksudnya pagi-pagi dia nih gini, nggak ada kepastian. Tahu-tahu dapat kabar bahwa kemarin sudah ru'yatul hilal. Sore kemarin. Dapat kabarnya jam 8. Dia sudah makan pagi. Sejak dia dapat kabar dia tidak boleh makan minum karena itu sudah 1 Ramadan, tunggu sampai buka puasa. Walaupun dia belum dihitung, wajib qada 1 hari setelah Ramadan. Ya, walaupun baru dapat kabarnya jam 9, jam 8 pagi, dan dia sudah sarapan pagi jam 7-nya, jam 6-nya, tahu-tahu dapat informasi, kemarin sudah hilal, sudah hilal. Oh iya, betul Ramadan. Iya. Nah, sejak dia dapat kabar sampai buka puasa tidak boleh makan dan minum. Tapi dia belum dihitung puasa. Nanti dia qada 1 hari. Ya. Dari ayahnya Zikra. Ayahnya Zikra, abinya Zikra. Ya. PLT ya. Oh iya PLT, statisnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, main pingpong ya. Habis lebaran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kategori fakir dan miskin? Apakah berpenghasilan minimal 7.000 versi pemerintah ataukah $2 versi PBB atau bagaimana? Fakir sangat butuh. Tidak punya pekerjaan dan sangat butuh. Miskin, sakana apa? Sakana maskana apa maskana? Rumah. Miskin orang punya tempat tinggal tapi kebutuhan harinya nggak cukup. Jadi fakir lebih menderita daripada miskin. Nah, kalau orang sudah punya rumah tapi untuk makan susah, itu miskin, maka dia dikasih zakat fitrah. Kalau orang sudah susah, hidupnya ngontrak, nggak punya rumah, susah pula, itu fakir. Maka dulu kan yang fakir. Tapi seringkali di RT itu yang dikasih yang punya KTP saja. Sedangkan yang ngontrak-ngontrak itu kadang-kadang punya KTP, tapi bukan KTP kampung itu, KTP kampung halamannya. Ya saya pengalaman juga. Di mana-mana tinggal dulu kan kontraktor. Di sini ngontrak, di sana ngontrak terus beda. Setiap ada apapun pembagian dari RT, karena kita bukan warga sana, kita KTP kampung nggak pernah dapat. Karena bagi PRT yang dibagi ada KTP-nya. Kadang-kadang punya KTP itu lebih kaya hidupnya, dapat pula bantuan sosial. Nah kayak sekarang corona ini, PRT tak boleh lagi cara begitu. Justru yang tidak pulang kampung itu lebih fakir daripada warga yang sudah ber-KTP sana. Warga yang ber-KTP setempat, kalau dia miskin, dia fakir, ada saudaranya banyak yang bisa bantu dia. Tapi pendatang-pendatang yang tidak boleh mudik, mereka mudik nggak boleh karena lockdown, karena wabah. Mereka lebih butuh. Tolong PRT Indonesia, kalau ada bantuan pemerintah, utamakan yang ngontrak dari luar daerah. Karena mereka hidup miskin, pencaharian sudah tidak ada, yang mau bantu dia nggak ada, sanak saudaranya di kampung halaman. Maka untuk membagikan zakat fitrah sekarang, tolong prioritaskan pendatang-pendatang yang fakir. Dari Ummu Sarah. Sarah. Nah, Sahar. Oh, Sarah. Ustaz, kalau berbuka atau sahur diutamakan makanan yang mencukupi atau boleh berlebih? Kenyataannya justru banyak orang yang bertambah gemuk. Cukup, yang penting cukup bergizinya, walaupun porsinya tidak seberapa. Nasinya biasanya 1 piring, setengah piring, tapi sayurnya 2 mangkok. Rendangnya 5 potong. Ayam chickennya 5 potong. Ayam chicken. Pokoknya gizinya ya, bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tapi asupannya. Ya, tambah suplemennya habatus sauda, tambah gamat, atau tambah sari kurma. Nah itu yang penting, bukan porsinya diperbanyak. Ya. Belum. Ustaz, jika rumah dekat masjid dan suara sedang berjamaah terdengar sampai rumah, apa boleh kita ikut berjamaah? Rumah sudah dekat masjid, udah sholat apa jangan di masjid.
kalau nggak corona ya. Ngapain di rumah? Kemalas itu. Nggak sah kalau tiba-tiba lagi berjamaah mati mic-nya, mati lampu. Itu pemalas. Ya tetap ke masjid sendirian. Orang lagi kalian di masjid saja sendirian di belakang samnya nggak ada teman. Habis kalian nggak dapat jemaah, nggak dapat pahala jemaah, ya kan? Yeah. Apalagi sedang di rumah. Walaupun ada ijtihad yang membatasi kalau masih di bawah 100 meter masih boleh, tapi itu pendapat lemah. Sudah setengah ya. Cukup dulu ya. Itu saja yang kita sampaikan karena waktu makan santri kalau lewat setengah 6 nanti maghribnya kepakai. Selesai setengah 6, selesai pula makannya pas, jangan sampai maghrib masih makan. Selesai semua. Ya, sudah dipiring semua, tangan semua, sudah wudu, sudah di musola masing-masing. Supaya kita sholat di awal waktu adalah sholat yang terbaik. Ayo amal afdal ya Rasulullah. Amal yang paling afdal di antara Allah menjawab as-sholatu ala waqtiha. Ada waktu itu fi awali waktu, di awal waktu. Bukan, Nabi tidak berkata as-sholatu fi waqtiha, bukan. Tapi pakai ala, menunjukkan berat, menunjukkan saking utamanya. Di pas azan segeralah qobliyah dan sholat. Demikianlah anak sekalian, para santriwan, santriwati, para ibu bapak di rumah yang menyaksikan acara ini. Semoga ilmu bertambah, wawasan bertambah, amaliyah kita berdasarkan ilmu, bukan hanya perasaan. Dan semoga Allah menerima amal kita, ya, dan menambah-nambah lagi kebaikannya, menambah-nambah pahalanya, karena kita berbuat sekarang dalam ancaman bala, yaitu virus corona. Semakin besar ancaman, semakin besar pahala kebaikan dari Allah. Insya Allah. Kita istighfar 3 kali, tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.